Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Shalom. Haleluya, kembali lagi kita jumpa untuk kita sama-sama boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk boleh menerima hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dinyatakan pagi hari ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan terus mengasihi setiap kami, memberkati setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau terlalu baik atas setiap kami. Sepanjang hari-hari kami Engkau yang boleh menyertai, melindungi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan, karena kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi, shalom Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya. Kita mau lebih lagi katakan pujian di hadapan Tuhan. Bangkit dan bercahaya buat Tuhan. Kejadianku luar biasa.
mau sama-sama siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituang. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan
Sungguh bukti kebesaran Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi-lagi sama-sama katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sambil kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kata segenap hati. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Katakan dengan iman. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Bapa. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Melalui pujian penyembahan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan kami akan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan Tatang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa Allah memenuhi lidah bibirnya, hidupnya. Setiap firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh memerdekakan, menegur, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau sama-sama pastikan hati kami adalah tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan akan ditabur. Di situ akan bertumbuh dan berbuah, dan buahnya manis. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita tiba di hari yang spesial, tanggal 31 Mei 2020. Kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Dan sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saya persilakan para imam musik untuk berdiri. Dan tema kita pada hari ini adalah The Promise
yang dijanjikan. Terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya jemput kita semua deklarasikan iman kita tentang firman Tuhan. Dan kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dan kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara, 10 hari yang lalu kita masuki hari raya kenaikan Yesus Kristus, Ascension Day. Dan hari ini kita memperingati hari raya Pentakosta. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat berkata, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Saudaraku, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata janji diberikan definisi sebagai ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji adalah persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Saudaraku, nilai suatu janji berkaitan dengan tingkat kepercayaan pada subjek yang berjanji. Saya beri contoh. Misalnya anak-anak teenager, junior community, mengatakan kepada pengurus, misalnya putri bungsu saya, Ci Alfa, air di dispenser habis. Maka Alfa akan bilang, oke, nanti Cici yang tuangin ya air galonnya. Anak-anak itu pasti senang. Tetapi mereka kalau ada pilihan lain, ternyata papanya Eva, yaitu saya, yang juga bilang, udah nanti om saja yang tuangin galon itu. Pasti anak-anak teenager itu akan bilang, yaudah bapaknya aja, Ci. Kenapa? Karena anak-anak itu tahu, walaupun Ci Elva sudah juga besar, sudah dewasa, tentu papanya Ci Elva lebih terpercaya karena sudah lebih besar, pasti kuat ngangkat galon. Jadi nilai kepercayaan seseorang pada janji itu tergantung apakah yang berjanji itu bisa lebih dipercaya. Contoh lain, seseorang ketika mencari mobil second, beli dari iklan biasa saja, bisa saja. Beli dari kenalan, bisa juga. Beli dari makelar calok, bisa juga. Tapi pasti nilai kepercayaannya berbeda kalau seseorang beli kendaraan second dari divisi mobil second dari sebuah perusahaan besar, pabrikan besar. Mengapa? Karena penyedia mobil second yang adalah divisi dari sebuah grup besar tentu sudah memeriksa kondisi mesin, surat-surat
dari mobil yang hendak dijual. Sehingga seorang yang mau membeli mobil second berani bayar lebih mahal di dealer mobil second yang resmi dibandingkan beli mobil second yang tipenya sama, tahunnya sama. Lebih murah, tapi bukan di dealer mobil second dari perusahaan besar. Nah saudaraku, demikian juga kita. Ketika ada suatu janji, kita lihat janji itu benar-benar indah, tapi juga benar-benar yakin itu bisa terlaksana. Kita pasti punya semangat untuk mencobanya. Saya beri contoh. Dulu hampir setiap tahun ada kompetisi pencarian bakat sebagai idola. Saya tidak sebut kompetisinya, saudara. Tetapi yang saya tahu, baru mau mulai dibuka pendaftarannya, itu antrian panjang sekali. Orang bersedia dari pagi buta sudah antri untuk audisi awal. Kenapa begitu? Karena mereka tahu yang mengadakan ini adalah sebuah perusahaan besar yang dapat lisensi dari acara yang sama yang ada di luar negeri. Kalau di Indonesia dia menang, dia bisa naik ke level yang lebih internasional lagi. Orang bersedia antri bayar harga. Bahkan ketika sudah terpilih dapat nomor, ikut karantina, bersedia loh sampai cuti studi atau cuti kerja, bahkan berhenti bekerja. Sebegitu hebatnya dia bayar harga. Bahkan zaman dulu harus pulling SMS, itu keluarganya juga berani bayar harga untuk kirim pulling SMS demi janji bahwa kalau kamu nanti berhasil masuk 5 besar, kamu akan begini. Kalau kamu jadi juaranya, top idolanya, kamu akan dapat begini. Itu janji dari dunia. Itu janji dari manusia. Orang berani kejar seperti itu. Berlatih nyanyi, berlatih untuk jaga pita suara, makan yang teratur, makan yang sehat. Nah sekarang saya mau bandingkan bagaimana respon kita untuk janji yang dari sorga, saudara. Janji yang diberikan oleh dealer mobil, janji yang diberikan oleh sebuah perusahaan yang punya lisensi untuk kompetisi apapun. Orang berani bayar harga. Tapi untuk janji yang diberikan oleh Tuhan, apakah kita juga mau bayar harga? Saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dikatakan, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tidak boleh keluar dari Yerusalem, terus tinggal di sana menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi mereka. Saudara tentu ingat, minggu lalu kita mendengar Yesus sebelum terangkat ke surga. Dia membawa murid-muridnya keluar dari Yerusalem, mendaki ke
Bukit Zaitun, mendaki ke arah mendekat kota Betania. Di sana Yesus berkata tentang kisah para rasul 1 ini. Yesus mau terangkat. Murid-muridnya ketika dibawa oleh Yesus mendaki, mereka taat, saudara. Karena mereka tahu Yesus akan melakukan banyak perkara besar setelah ini. Firman Tuhan berkata, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka kepada yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan, belum terjadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini dikatakan di Yerusalem kah? Tidak, saudara. Ini dikatakan di atas, di Bukit Zaitun. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Baru Yesus naik, mereka masih ada di Bukit Zaitun. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat 12. Setelah itu baru dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah itu baru mereka turun lagi ke Yerusalem. Segera mereka lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi ada janji. Yesusnya berkata akan turun atasmu Roh Kudus. Belum turun tuh. Setelah Yesus terangkat ke surga, mereka perhatikan dengan sangat perintah Yesus yang sebelumnya di ayat 4. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetaplah tinggal di sana, nantikanlah janji Bapa. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, di mana? Yerusalem. Naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Saudara, murid-murid ini setiap kali banyak sekali di Yerusalem ini berkumpul di tempat yang sama. Di upper room inilah mereka sering berkumpul, tentu bersama Yesus. Ketika kembali ke Yerusalem, mereka sudah tahu di tempat mana mereka harus ada. Mereka ke upper room. Ada banyak menara doa di berbagai gereja. Ada banyak juga ruangan ibadah gereja
yang diberi nama Upper Room. Kenapa? Karena pada hari Pentakosta yang tercatat di Kisah Para Rasul ini pun, di Upper Room ini, dengan penuh antusias murid-murid Yesus dan yang lainnya ada di sana. Saya lanjut. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus, Thomas, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara, mereka semua berkumpul di sana. Nah, saudara-saudara, sekarang permasalahannya adalah kita. Adakah kita semilitan mereka? Saat-saat ini saya sejujurnya sangat-sangat sedih melihat kenyataan kita yang saat ini punya banyak sekali waktu untuk naik ke upper room, punya sangat banyak kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, tapi kenyataannya justru kita malah berkurang. Saudara-saudara, setiap kali saya lihat di ibadah raya online Kabar Baik, saya dan istri saya selalu melihat pergerakan siapa yang sedang melihat tayangan ibadah online. Saudara-saudara, saya dan istri saya selalu tepang tangan ke arah laptop kami. Tuhan, kami beriman, jemaat Kabar Baik antusias untuk ibadah. Ini adalah fase di mana mereka mungkin gak bisa ibadah. Gak mungkin mereka gak bisa ibadah. Kalau dibilang gak ada kuota, masa ini dalam satu rumah tidak ada satu orang anak yang biasa chatting, yang punya kuota, yang bisa main game online, yang bisa lihat YouTube, bisa berbagi dengan orang tua dalam satu rumah. Jujur saudaraku, kalau saya jadi Yesus nih, saya melihat banyak keluarga yang sebenarnya bisa beribadah tapi tidak beribadah. Sedihnya minta ampun saudaraku. Ini adalah saat di mana kita tidak mungkin tidak beribadah setiap hari Minggu. Sangat tidak mungkin. Murid Yesus untuk menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus, mereka bayar harga loh. Keluar dari Yerusalem naik ke Bukit Zaitun, setelah itu turun lagi ke Yerusalem, terus naik lagi ke upper room, yang gak jelas juga berapa hari akan ada di upper room. Memang mereka tahu 10 hari kemudian ada hari raya Pentakosta, tapi kan belum tentu hari raya Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari raya ke-50 saudara ya. Itu memang selalu ada hari raya Pentakosta. Paskah, bangsa Yahudi merayakan Paskah. Selalu ada sejak zaman Israel dulu. Nah berarti saudaraku, murid-murid Yesus tetap menanti-nantikan janji Tuhan tanpa menghitung-hitung hari.
tanpa menghitung-hitung kelelahan mereka. Ayat 15, saudaraku. Pada hari-hari itu, hari-hari sejak hari ke-40 terus bergulir. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Berapa banyak, saudara? Kira-kira 120 orang banyaknya. Bayangkan, 120 orang menanti-nantikan janji Tuhan yang gak jelas kapan turunnya, yang gak jelas kapan terjadinya. Tapi mereka antusias bayar harga. Retret berhari-hari, saudara, di upper room, sebuah rumah yang mana biasa mereka berkumpul juga dulunya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita nggak perlu berhari-hari ada di rumah ibadah gedung gereja ini. Adakah kita setiap hari mau naik ke upper room? Dalam arti kita mau berdoa setiap hari. Saudara, saya mengencourage saudara. Bahkan saya memperingatkan diri saya dan diri saudara. Jangan sampai di saat yang sangat gampang bagi kita untuk menghadap Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan, terus kita tidak lakukan. Oh, jangan sampai, saudara. Ada beberapa orang dalam pandemi COVID-19 ini akhirnya tiba-tiba berjumpa dengan pribadi Yesus. Ketika di mana? Di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Ya, bersyukur akhirnya dia mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus karena COVID-19. Tapi apakah kita harus seperti itu dulu, saudaraku, sehingga kita memiliki quality time bersama dengan Kristus, saudara? Kalau saya sih nggak mau, saudara. Saya mau tingkatkan kerinduan saya untuk terus berada di upper room, di hadiratnya Tuhan. Ayat 14 tadi berkata, di upper room itu mereka semua bertekun. Apakah kita masuk ke dalam kategori itu? Kita bertekun, saudara. Saudara, berkaitan dengan gerakan Gerbang 2020, Get 2020. Adakah kita menantikan Gerbang 2020 di mana kita akan masuk ke sebuah rumah keagungan Tuhan bernama Gereja Gereja Kabar Baik? Adakah kita juga masih tetap bertekun berdoa di sana, saudara? Berdoa untuk itu, saudara. Di dalam pergerakan ini ada satu grup WA grup bernama Pasukan Doa Camp Gideon. Awal-awal WA grup ini ada, sebenarnya banyak sekali yang mau masuk ke sana, betul? Tapi akhirnya beberapa tidak bisa. Kenapa? Karena programnya ada 3. Yang pertama, masuk ke dalam doa pagi, sepakat doa di pagi hari antara jam 5 sampai jam 6. Banyak yang bilang kami bisa di situ. Memang pasti bisa. Semua orang pasti bisa, saudara ya. Yakin saya. Nggak bisa bangun, nggak mungkin nggak bisa bangun.
Sebelum jam 5 pun kita akan mendengar suara yang bisa membangunkan kita, saudara ya. Jadi nggak mungkin kita nggak bisa bangun. Menurut saya pasti kita bangun. Yang itu menurut saya mudah. Yang kedua sebenarnya juga mudah, yaitu doa puasa. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu pun bisa, saudara ya. Tapi ada yang ketiga yang menyebabkan beberapa orang sulit masuk ke pasukan Gideon. Kenapa? Karena minimal seminggu sekali harus naik ke menara doa di gedung Ruko Kabar Baik Blok G nomor 7A. Senin, Selasa, Kamis, Jumat jam 18 sampai jam 19. Ada yang belum pulang sekolah, ada yang belum pulang kerja. Diberikan solusi lain hari Rabunya. Menara doanya jam 20 sampai jam 21. Ada beberapa orang yang harus bayar harga tuh gara-gara hari Rabu itu ya. Tapi ada juga orang yang sebenarnya bisa ngejar ke sini untuk naik menara doa, tapi gak kekejar juga. Saudara-saudara, oke. Jadi ada beberapa orang yang pengen sebenarnya jadi masuk ke pasukan itu, tapi gak bisa. Tapi dalam masa pandemi COVID-19 ini, sekarang sebenarnya sudah tidak ada alasan kita tidak bisa melakukan ketiga-tiganya, betul? Tapi saudara, tiba-tiba pada suatu hari sebelum menara doa, saya dan istri saya merasa Tuhan tegur. Luar biasa kami ditegur. Tomari, periksa pasukan. Sudah lebih dari 2 bulan mereka WFH gara-gara pandemi COVID-19. Coba kamu lihat absensi pasukan Camp Gideon. Berapa banyak yang ternyata tetap tidak bisa doa pagi. Berapa banyak yang ternyata tidak bisa naik ke menara doa minimal 1 hari dalam 1 minggu. Saya cuma lihat-lihatan saja sama istri saya. Saya bilang, aduh, kita harus ingetin ini pasukan. Kita menantikan janji Tuhan tentang Geria Kabar Baik. Hanya program 3 itu saja kita tidak bisa melakukan upaya yang besar dalam menanti-nantikannya. Saya bilang, Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Saudara-saudara, saya sampaikan ini di ibadah Hari Raya Pentakosta ini untuk menjadi trigger bagi kita, saudara. Pertama, trigger bagi pasukan Camp Gideon. Ayo, kita gak perlu trigger, shocking trigger sampai kita mesti bed rest dulu karena suatu penyakit. Kita mesti bed rest dulu karena sebuah peristiwa. Kita gak perlu dibegituin. Yuk kita berikan upaya kita bertekun, berkumpul. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Adakah kita mau bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama, saudaraku? Ini berkaitan tentang Gerbang 2020 Geria Kabar Baik. Tapi lebih luas lagi, saudaraku,
tentang janji penghibur yang lain, sang penolong dalam hidupmu, dalam hidupmu. Adakah kita tetap mau bertekun dengan bersehati, berdoa, beribadah, saudara, bayar harga? Yuk tingkatkan jam doa kita, saudara. Kalau sampai kita di waktu yang luang luar biasa ini tidak bisa meningkatkan jam doa kita, sungguh sangat disayangkan. Murid-murid ini, saudara, 120 orang berkumpul di sebuah tempat berhari-hari, retreat, tanpa agenda acara yang jelas. Tapi mereka nggak argumen, nggak berdebat, nggak ngedumel, saudara. Perempuan-perempuan yang ada, tentu pasti ada Maria Magdalena, Maria Marta, jelas ada Bunda Maria, dan perempuan-perempuan yang lain, mengurusi 120 orang, saudara. Dan mereka tetap menanti-nantikan dengan sukacita. Kenapa? Karena ada kerinduan. Ada kerinduan. Adakah kita juga memiliki kerinduan yang sama? Yang kita rindukan adalah Tuhan. Yang kita perlukan hanya Tuhan. Saya percaya kalau lagu ini waktu itu ada, pasti mereka juga akan katakan, Engkau yang kami rindukan, cuma Engkau yang kami perlukan, Tuhan. Kami gak peduli makanannya ntar siang apa, agendanya apa, sesinya apa. Mereka cuma katakan, kerinduan mereka hanya berada di dekat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan janji Bapa. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang masih berkumpul di satu tempat itu. Semua orang yang percaya masih berkumpul di satu tempat itu. Saudara, sampai hari ini, adakah semua pasukan Gideon masih berkumpul bersepakat doa untuk Gria Kabar Baik? Adakah kita sebagai satu keluarga besar masih berkumpul sebagai satu keluarga yang tetap beribadah, memuji dan menyembah, naik ke upper room? Kalau iya, saudara, ayat 2 berkata, pada saat semuanya masih berkumpul di tempat itu,
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka genaplah apa yang dikatakan Yesus pada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara, semua dimulai karena kerinduan dari murid-muridnya untuk bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan tetap berkumpul, saudaraku. Sehingga pada saatnya Tuhan, pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa, tiba-tiba turunlah. Maka ayat 8 dari Kisah Para Rasul 1, apa yang akan terjadi kalau Roh Kudus turun? Maka kata firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang pertama, kita akan terima kuasa. Yang kedua, dan kamu akan menjadi saksi. Dan kita akan menjadi saksi kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Saudara, kalau dalam hidupmu, dalam hidup kita butuh pertolongan dari Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang bekerja di dalam diri kita dengan kuat kuasanya. Pastikan saudara, Roh Kudus penuh atas hidup saudara dan saya. Cara supaya Roh Kudus hidup penuh atas hidup saudara dan saya adalah, yuk kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita pastikan Tuhan hadir di dalam diri kita. Jangan kendor dalam ibadahmu. Jangan kendor dalam hubungan pribadimu, rohmu dengan roh Allah. Yuk kita tingkatkan, saudara. Kiranya hari raya Pentakosta hari ini akan menyadarkan saudara dan saya untuk segera tahu posisi kita saat ini. Adakah kita sudah menggunakan waktu yang ada, yang luang ini, untuk semakin meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan? Atau kita justru malah tidak dekat? Atau malah kita memiliki kerohanian yang malah menurun? Saudaraku, ini saatnya kita berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan. Dan biarlah dari hidupmu, dari hidupmu, orang menyaksikan pekerjaan besar, dahsyat dan ajaib yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupmu. Saya jemput para pelayan. Ada satu lagu pujian lama, saudara. Ketika Roh Kudus hadir, apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Tidak ada. Semua rancangan indah Tuhan untuk kita masing-masing akan terjadi dengan catatan Roh Kudus hadir. Roh Kudus yang kerjakan di dalam diri saudara dan saya. Amin. Kita pujikan Roh Kudus, Engkau hadir. Roh Kudus hadir di sini. Engkau mengalir, Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat datang.
karya Kristus sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberikan kepada kami kuasa ketika Roh Kudus turun atas kami, ketika Roh Allah penuh dalam hidup kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Kami jadi saksi karena Engkau yang kerjakan perkara besar, dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Maka orang lain juga bisa menyaksikan betapa kami mengalami itu karena pekerjaan-Mu yang digenapkan di dalam diri kami melalui pekerjaan Roh Kudus. Tuhan, kalau hari ini Engkau ingatkan kami juga, bahkan Engkau tegur kami, karena ternyata di dalam menanti-nantikan janji tentang kuasa-Mu dan juga janji-janji yang lain, penggenapan firman Tuhan yang lain, ternyata kami justru malah kendur dalam mencari wajah-Mu, dalam beribadah kepadamu. Tuhan, hari ini kami mau perbarui tekad kami. Kami mau naik ke gunung, kami mau naik ke upper room, kejar hadir-Mu, menanti-nantikan Tuhan. Allah Kudus, terus tolong kami, ingatkan kami, bahkan tegur kami kalau kami mulai melemah, mulai menjauh. Tuhan, kami berdoa hari ini semua kami yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini, kami semua kembali diberi kesempatan kepada-Mu, diberi kesempatan dari Engkau kepada kami, untuk kami tetap menerima kuasa Roh Kudus melalui kedekatan kami untuk terus masuk ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun hanya oleh Roh Kudus, bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tamto untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak, Ibu dan Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan
Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau katakan power statement ini terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ya, persembahan Bapak Ibu baik persepuluhan, investasi imas yang setiap bulannya kita berikan untuk pembangunan rumah Tuhan bisa ditransferkan ke nomor rekening yang ada di layar kaca handphone ataupun laptop Bapak Ibu. Kalaupun ternyata tidak ada nomor rekening BCA ataupun tidak bisa mentransfer, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa menggunakan aplikasi GoPay. Ya, bagaimana caranya? Aplikasi GoPay itu nanti atas nama Ibu Mari. Bisa tanyakan juga ke ketua CS masing-masing. Bisa sampaikan bagaimana caranya untuk memberikan persembahan. Ya, itu saja. Dan pengumumannya berikutnya adalah ya, setiap hari Sabtu di channel yang sama jam 4 sore ada ibadah anak Sabtu ceria. Jadi Bapak Ibu saya rindu anak-anaknya bisa standby sebelum jam 4 supaya mereka boleh sama-sama juga menikmati hadirat Tuhan sama juga seperti kita. Lalu info berikutnya adalah setiap hari kita ada doa pagi Bapak Ibu yang dilakukan di rumah masing-masing. Kita bertemu di udara mulai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi saya undang Bapak Ibu saudara-saudara kita sama-sama ambil bagian ini. Kita boleh sama-sama berdoa pagi di rumah masing-masing. Pengumuman berikutnya adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita ada menara doa dan dilakukan di rumah masing-masing. Dan jam untuk hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ya, menara doanya yaitu jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus untuk hari Rabu dilakukan menara doa jam 8 malam sampai jam 9. Bapak Ibu kita boleh sama-sama juga ambil bagian ini supaya kita boleh sama-sama naikkan doa kita, baik itu sekolah kabar baik, Get 2020, bahkan pelayanan di kabar baik ini kita boleh sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang kita semua untuk sama-sama berdoa. Pada siang hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami masuk ke dalam dimensi yang baru ketika kami terima Roh Kudus. Kami percaya segala keterbatasan kami sebagai manusia biasa tidak bisa membatasi pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam diri kami. Kami percaya ada banyak rancangan indah Tuhan dapat tergenapi dalam hidup kami karena Engkau yang kerjakan di dalam Allah Roh Kudus di dalam diri kami. Allah Roh Kudus juga akan membantu kami untuk kami juga boleh menjadi berkat, jadi saksi bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus kehadiran umat-Mu di Indonesia juga boleh menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa dan negara ini. Karena itu Tuhan Yesus kami yang pasang kuasa Roh Kudus bekerja atas Indonesia. Damai sejahtera Allah melingkupi Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, jikalau Indonesia akan segera masuk dalam new normal, kami percaya di dalam new normal itu kami gak sendiri. Ada Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami.
Kegelapan malam tidak akan menjadi suatu ketakutan bagi kami. Berita tentang herd immunity juga tidak akan menjadi sebuah ketakutan bagi kami. Kenapa? Karena ada Allah Roh yang bekerja dalam diri kami. Karena ada Roh Allah yang bekerja atas Indonesia. Kau berkati semua aparatur negara. Engkau berkati juga para medis Tuhan. Dan kami percaya kuasa darah anak domba dan kesaksian kami akan menyebabkan kami lihat kemenangan terjadi di Indonesia atas pandemi COVID-19 ini. Dan kami memasuki new normal karena Yesus yang kerjakan di dalam diri kami. Kami berdoa juga jikalau anak-anak sekolah akan masuk ke dalam tahun ajaran yang baru. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka tetap punya antusias dan semangat belajar yang tinggi. Walaupun mereka sudah berbulan-bulan tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolahnya, Tuhan kami percaya Engkau tetap ada bagi mereka. Mereka tetap semangat. Orang tua mereka semua juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Gereja Kabar Baik. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami beriman. Rumah keagungan-Mu, rumah pemulihan segala bangsa, Gereja Kabar Baik Trika sudah kami raih. Dalam nama Yesus, Engkau berkati para founder yang ada untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk Gereja Kabar Baik. Untuk pemilik C1 nomor 4, pemilik Ruko G7A, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya jeripaya mereka selama ini dalam keterlibatan mereka dalam pelayanan Kabar Baik, Engkau perhitungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih masuk ke dalam pundi-pundi Kabar Baik. Dan kami akan lihat Engkau menyemarakan rumah keagungan-Mu, Gereja Kabar Baik. Dan akhirnya Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah hari ini, kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu. Aku percaya Kau buka tingkap-tingkap bilang yang Kau curahkan atas kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera berkecah limpah dari Allah Bapa. Kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik kami, mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita